صحبة خير الأبرار.
خلقتها من نور فيه بربه ديرا ناداه أقبل يا محمد أنت العليم أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه بربه ديرا
subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal qudratu masyafat min al-'adab al-mastur
Panitia Langgar Al-Misbahul Ahsan. Dan yang saya cintai seluruh tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun 1445 Hijriah. Tanpa satu, pembukaan, dua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tiga, ceramah agama, empat, doa, lima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Latifah. Kepada saudari Latifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Syarifah Fairuz Al-Habsyi. Kepada Syarifah Fairuz Al-Habsyi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka as-sami'ul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama yang kita hormati para panitia penyelenggara, kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para hadirin yang berkenan hadir di majelis pada siang hari. Alhamdulillah, bersama-sama masuki bulan yang penuh berkah. Bulan apa ini, Bu? Bulan awal, di mana dilahirkannya seseorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ada yang tahu? Karena pada zaman sebelum Rasulullah lahir, Rabiul Awal ini adalah bulan yang penuh kesialan. Tidak ada rahmat di dalamnya, kata orang Arab. Bulan yang sampai-sampai orang kalau ada yang akun keluar rumah, kalau ada yang akun silaturahmi, segala macam. Baginya itu kesialan. Maka Allah membawakan fakta akan kesialan itu dengan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkannya Nabi di bulan Rabiul Awal adalah kemuliaan yang sangat besar. Sampai-sampai kesialan itu pun tiba-tiba langsung sirna menjadi bulan yang sangat mulia. Bulannya orang saling berkumpul sampai saat ini. Itulah dimana ada majelis maulid di mana-mana, di masjid, di rumah, di hanggar, di mana tempat. Kenapa? Selalu ada perkumpulan majelis maulid. Yang mana namanya ada majelis maulid ini dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi kula syai' majlis Jumu'ah Maulid Ijaz al-Huruf. Majelis maulid di mana tempat akan menghilangkan, mengangkat balak dan kesulitan. Bahkan dikatakan kalau di rumah diadakan majelis maulid, maka rumah itu dihilangkan dari kekeringan, diangkat bala-balanya, kesulitannya diangkat. Dan lebih banyak lagi, Bu, keutamaannya menghadiri majelis maulid. Dan dikatakan juga oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuuti bahwasanya dimanapun tempat yang diadakan majelis maulid akan dikelilingi oleh malaikat, yang mana di situ Allah menurunkan rahmatnya. Kemudian para malaikat itu bertasbih untuk kita, meminta ampun kepada Allah untuk kita yang hadir. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka yang hadir. Itu sampai selesai maulid, Bu. Sampai selesai maulid. Maka saya juga kata Habib Ali Al-Habsyi pulang dari majelis maulid, maka dia pulang itu sudah tidak ada dosanya, hilanglah dosanya. Karena rahmat yang diturunkan Habib, yang diturunkan oleh Allah itu sangat banyak, Bu. Makanya pulang di hari Senin. Kenapa di hari Senin? Karena di hari Selasa sampai hari Ahad itu ada peristiwanya sendiri. Kayak dari Selasa kelahiran Nabi ini, atau mungkin ada peristiwa pokoknya sebelum kelahirannya Nabi itu, peristiwa dari anbiya dulu, nabi-nabi yang dulu, rasul-rasul yang dulu. Maka Allah mengizinkan Nabi Muhammad lahir di hari Senin supaya ada ketumpang mimpi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Semua hati khusus di hari Senin, istimewanya khusus di hari Senin. Makanya kita disunahkan juga untuk puasa di hari
Semuanya itu kalau dirayakan dia pernah. Cuma kita di sini merayakan Maulid, hari kelahiran, merayakan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di perayaan Maulid ini ada kita membaca apa? Baca Maulid, qasidah. Rawi apa? Maulid sumber doa. Karangannya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Habib Ali ini ketika mengarang Maulid yang tadi kita baca, dia tiga kali menulis, Bu. Jadi sekali menulis itu di hadapan sini langsung Rasulullah. Jadi sini sama menulis sambil mengatakan Rasulullah, menulis sejarahnya Rasulullah. Yang kedua menulis sejarahnya Rasulullah. Makanya di akhir itu ada rawi yang paling akhir itu sebelum doa. Hanya Maulid Habib Ali ini doang yang ada disebutkan akhlak-akhlaknya Nabi. Karena Rasulullah ahsanana khuluqan wa khuluqan. Bahwanya Nabi SAW itu sebaik-baiknya akhlak. Dikatakan di situ. Padahal kalau Maulid yang lain, di situ cuma menyebutkan sejarah Nabi. Yang kata Habib Al-Habsyi untuk mengajak kita bersolawat, apa yang kata beliau? Salatan yattasilu biha wa nusalli alaihi bih. Dikatakan di situ. Salatan yattasilu biha wa nusalli alaihi bih. Kita bersolawat, maka roh kita ini menyambung pada Rasulullah. Ini kan suatu. Roh kita ini menyambung pada Rasulullah. Karena apa? Karena kita di akhirat ada dikatakan Habib Mundir di kuburan. Ada yang waktu kita masuk kubur. Nanti di akhirat sebelum kita ditanyakan maka bukan segala macam oleh hukum karena dia Habib Mundir, itu kita ditanyakan dulu, kenapa orang ini? Ditanyakan oleh malaikat, kenapa ini siapa? Yang jawab siapa? Bukan jasad kita, bukan roh kita yang jawab. Karena mungkin kita kenal Rasulullah, mungkin kita lancar bersolawat kepada Rasulullah, hadir majelis ini, insya Allah kita pasti mengenal siapa itu Rasulullah. Yang jasad kita tetap diam, menerima apa hukuman atau apa yang dalamnya. Bukan. Nah, sholat baik, kita insya Allah kita langsung bersama dengan Rasulullah. Di situ kita misalkan kita lagi bersalatnya buat ibadah, kita tetap diarahkan ke malaikat dulu. Kita malaikat dulu, hanya malaikat yang memberitahukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini fulan yang berfulan bersolat kepada ini salawatnya, kemudian ini harinya, ini tanggalnya bersama ini. Allah hari itu sekolah di hadapan ya. Di situ di hadapan tiapa. Jadwal misalkan itu Maulid, ini pakai susu itu. Anak tahu Rasulullah datang katanya di majelis kita tadi, anak susu yang terang-terang. Untuk apa? Saat kita bahagia, bila Rasulullah hadir, susu itu diminum oleh Rasulullah. Kurang, lain jin. Misalkan jin kan rasanya dibuka, hambar, barangnya pada kurang. Minum itu kurang, itu pun susu. Misalnya jin itu kopi-kopi, kopi saja gitu. Nah itu baik. Jadi untuk tekadku kawan-kawan jam 12 malam di bulan Maulid kami berimam pada bulan 6 bukan sedekah aja tapi Maulid di malam itu baca Maulid Sintu Tuhan, baca Maulidnya Habib Al-Habsyi. Jadi saat itu gue di Jalan Habib Ali di qasidah Mahlul Diam Sidirat Allahi ahlan bika inna bika nasa'ad. Nah di situ Bu, Jalan Habib Ali apa? Barang siapa masih baca itu tuh, oh baca kenal ada Maulid dia ulami atau Maulid juga Maulid Sintu Tuhan nih di Al-Habsyi, tapi dibaca Mahlul Diamnya pas Mahlul Diamnya tiba atau Mahlul Diamnya Maulid lain. Padahal dari Ali jangan di situ tempat Rasulullah kita hadir di Mahlul Diam itu pas di saya itu ya Rasulullah ahlan. Ayo kali menjanjikan majelis itu tidaknya membaca Mahlul Diam itu. Kemudian kita baru menyatakan barang siapa pas lagi Mahlul Diam itu selain aku membawa Rasulullah untuk hadir, doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Rasulullah, akan disampaikan Rasulullah kepada Allah ketika berdoa. Jadi situ pas
dia Ustaz Iksir, sering suatu pas lagi berdoa di mahdogi yang itu juga ya Rasulullah oh anak Khadijah anak Allah pas kawin oh minta jodoh yang soleh yang ini lengkap dah. Nah habis itu ada lagi memang untuk datang soleh alim segala itu lumayan lengkap 12 sedin tuh kriteria tuh langsung ada memang di bagian itu. Kenapa datang ini di sini sedin gak anaknya anak sedin soleh tungguin dulu anak sedin itu semua tungguin dulu itu hanya kawin. Ya ya tadi kurang doanya makanya mau doa tuh lengkap dong anak kayak apa anak dipaksa sedikit kalau ya Allah kabulkan anak lebih cepat lagi dikabulkan karena kita ini kan ibaratnya kayak akhir zamannya memang banyak dosa makanya di Maulid Habsyi tadi jadi hari juga saya memang baca Maulidku tadi maka yang baca nih Bu ditambah dosa-dosanya makanya balik lagi dosa karena Maulid tadi menambah dosa-dosa kita berapa gitu tupinya situ ber kemudian itu lagi situ lagi lah sudah nah di sini salah harusnya tuh terdoakan dulu sekolahnya. Nah kemudian gue saat itu juga pas Maulid kembali lagi pas lagi di Hadramatul Maulid di situ namanya membaca dari awal sampai akhir sampai mahdogian pas mahdogian di situ kami terkala dari menahan demi bapak sebenarnya itu nangis bukan lagi nangis gengsi sumpahnya biasanya ada kalau orang nangis tapi gengsi kita ada yang nggak nangis ya kalau lagi gengsinya karena kami satu harapan anak Rasulullah itu hadir kalau ya pas lagi empat ya Rasulullah ya Rasulullah hadir dalam hati kami ya kan sambil berdoa dia bilang setelah selesai mahdogian untuk doa wahina sebenarnya kita udah doanya dimain dalam hati susu dulu karena dalam teko supaya awal berkerja supaya lain mau minta jual pun awalan di bawah kurang tuh mulai skill kita sendiri ya sih kita sambil minum aja dengan datang nih aku datang nih cucuku nih aku datang udah di situ kalau sudah dua kalinya akhirnya kami nangis pulang malah di situ sambil minum terus kenapa mungkin tidak malam kami dalam orang itu juga ya Rasulullah hadir tolong kami ya Allah tolong kami ya Allah dan di situ yang kami membawakan dan kami berharap di situ Rasulullah menolong kami juga selain itu kita lagi mahdogian tadi pas Rasulullah hadir di sini tadi pas Rasulullah hadir dia ada kemungkinan dilihatnya kayak sebagai motif oh ini udah umatku ini umatku dilihatnya sebagai motif kita tahu apa yang dapat disampaikan Rasulullah di saat itu Rasulullah juga dilihat oleh Allah pas lagi kan yang diciptakan pertama kali oleh Allah itu dulu di Nabi Muhammad di situ pas lagi Allah menatap Rasulullah itu ada sekilas sedikit juga kalau sampai baru sedikit yang diulang dunia ini kita tuh semua diciptakan dari Nabi Muhammad tuh bayangin Rasulullah datang yang berjalan ada kantuk-kantuk cinta masa ada cintanya gitu kemudian ada diceritakan di Mesir di dalam Maulid kitab Syaraful Anam ceritanya ini orang Muslim ini lagi mengadakan perayaan majelis Maulid ini tapi kayaknya lebih besar kayak Maulid Akbar yang orang orang 190 gitu lah kemudian orang Muslim tadi memiliki seorang memiliki tetangga Yahudi kemudian si istri ini udah tunggu orang lakinya ya suamiku itu tetangga kita Muslim lagi itu apa kelima ya kan apa bilang benar aja justru itu suaminya oh mereka itu sedang merayakan kelahiran Nabi mereka maksudnya itu perayaan itu di
Cuma mereka datang ke rumah tetangga yang muslim. Mereka datang untuk memberikan keberkahan kepada tetangga yang muslim ini yang telah merayakan majelis maulid. Sebelum merayakan majelis maulid, akan ada keberkahan di dalamnya. Itu kan yang ada keberkahan dalamnya, walaupun itu adalah Rasulullah dan membawa sahabat dan para tabi'innya. Dan dia itu tadi kenapa bayar? Kalau aku ini yang sidin kalau aku ini yang Muhammad itu, aku Muhammad hakam belum menjawab aku kena. Dia itu akhlak karimah, akhlak yang paling mulia. Insya ibadah ke sini itu pasti menjawab. Coba aja. Akhirnya dia terus mengatakan juga, mengucapkan ya Muhammad, ya Muhammad. Muhammad itu melihat, Nabi Muhammad melihat sambil tersenyum dalam penuh perhatian sini menjawab, labbaik wa sa'daik. Dijawab oleh Rasulullah. Ibadahnya kita, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pas dijawab Rasulullah, kayak pada sini, kenapa bu? Karena sekira ini jawabnya kan labbaik wa sa'daik. Aku menjawab dalam penuh perhatian. Kemudian si binian Yahudi tadi terkejut kan? Dijawab orang binian Yahudi ini, Agaki atajibu bidaik wa ana ala gini didik. Apa kamu menjawab salamku, panggilanku, padahal aku bukan dari agamamu, aku bukan dari golonganmu. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ajabtu nida'aki hatta alamtu Allah qad hadaki. Nah, di situ jawab Rasulullah dalam tersenyum lagi, aku tidak akan menjawab salammu, aku tidak akan menjawab panggilanmu kecuali bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Itu hidayah yang kedua. Kemudian si binian tadi sudah telanjang kalian. Kemudian binian ini bangun dari tidurnya dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ didapat hidayah, di situ dia diimankan oleh Rasulullah. Kemudian binian kakinya berlindung dia masih. Kemudian dia tekad dalam hatinya binian Yahudi ini yang sudah masuk Islamnya. Aku besok pokoknya hendak merayakan majelis maulid, aku hendak merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di situ dia langsung jatuh cinta. Seketika itu, situ namanya orang bilangnya orang kafir dulu. Bila bayi lagi, kan biasanya. Kemudian besoknya bangun dia dari tidur, melihat kakinya kan ada. Kemudian dia, gimana aku panggil kakiku? Macamnya kada berpadan pada anak beriman orang kakinya nih. Kakinya bangun dulu. Jadi dia mencari kakinya lah. Kemudian dia binian tadi melihat kakinya. Lagi beres rumah. Binian berasi hebat berapa banyak. Ya suamiku, apa yang kau berbuat? Apa yang itu lakukan tiba-tiba aja berasi ini? Oh iya nih, aku mau nyambut tamu. Begini aja kakinya nih. Aku mau nyambut tamu. Untuk apa? Aku ingin merayakan kelahiran yang mana kau diimankan di tangannya. Terkejut biniannya tadi. Karena yang tahu mimpinya itu cuma Allah, lawan dirinya. Karena itu mimpi. Nah, jadi si laki ini pada malam tadi aku mimpi serupa denganmu. Engkau bangun kemudian tidur. Aku dilanjutkan lagi mimpinya dengan bertemu dengan Rasulullah, bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah. Rasulullah di mimpi itu, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku bahwa istri-istrimu juga beriman, sudah beriman di tanganku. Jadi keberkahan kita merayakan maulid itu kemana-mana menjalani. Sampai orang Yahudi pun masuk Islam. Makanya kita kalau dia meremehkan orang-orang itu, orang-orang non-Muslim, orang-orang itu meremehkan. Karena kita tahu akhir jalan hidup kita kayak apa Tuhannya. Siapa tahu Tuhannya itu husnul khatimah di akhir hidupnya yang menyatakan bahwa Allah Tuhannya dan Nabinya adalah Muhammad. Kan dosanya sudah tidak ada lagi. Jadi kan bayinya lahir meninggal bang. Kayak itu. Kita tahu jawabannya orang-orang sedang mabuk. Saya tidak tahu ini. Karena kita tahu malamnya lebih rajin lah dibanding kita tahajud. Kita boleh hijau, kita kan tahu juga. Makanya
kemudian istighfar itu. Mabuk akhirnya, justru dia kan sini nih, ini kan mabuk, benda ini haram, dilarang oleh Allah. Berarti itu tuh sesuatu maksiat gitu lah. Ini mungkin nih gitu lah. Tolong geletek dong dalam hati sini nih, geletek dong. Orang ini malamnya lebih tekun daripada aku. Usia tahajudnya pada berlebihan, usia sholatnya pada berlebihan, usia sholatnya pada yang putus. Cuma kita melihat keburukannya aja ikannya. Sudah, tinggalkan sini pulang sama kayak pengemis tadi. Melihat pulang anjing deh. Anjingnya apa? Hewan yang najis. Iya, sampai awalnya tangannya basah atau awalnya basah najis. Kenapa mau jadi anjing jadi najis? Karena najis anjing itu diciptakan dari liurnya iblis, dari liurnya setan. Saat Nabi Adam diciptakan, proses Nabi Adam diciptakan itu kan kita diajarkan oleh Allah. Pada Allah hanya menciptakan Nabi Adam itu langsung jadi tolak. Tapi Allah jadi kita apa itu kesabaran. Nah di situ pas lagi proses penciptaan Nabi Adam, si iblis setan ini hendak menghancurkan manusia, hendak membatalkan manusia penciptaan Nabi Adam ini. Adam ini hendak terima dah. Akhirnya salah satu caranya itu dibeludah, karena di daerah perutnya Nabi Adam. Nah disitulah diangkat tadi si ludahnya itu kemudian dijadikan anjing penjaga. Makanya kebanyakan anjing itu jadi penjaga Allah. Kondisi itulah hakikatnya dari awalnya itu, dari awal penciptaannya sudah jadi penjaga proses penciptaan Nabi Adam. Nah disitulah jadi ada pusat. Itu dalam kitab Baqaul Akhbar ada dua. Kemudian pas sudah sering lihat anjing doang, di akhirat ini mau jadi apa-apa juga. Yang nyata nilainya aku berdosa, aku yang masuk neraka. Nilainya berdosa ada apa? Kan nilai jadi apa-apa. Nyatanya lebih tinggi daripada itu daripada aku. Tetap kayak Allah lah. Sering beda. Dan sering balik ke rumah dengan perasaan yang ada ternyata menyambut Allah ini adanya. Bahwa Allah kalau dapat bahaya derajat itu lebih rendah daripada orang. Itu kalau bulannya itu lebih tinggi derajatnya daripada orang. Ya Bang, sudah pulang nih kamu ke Hadramaut, berdakwah di sana. Sini tuh Aden tuh keluar dari Hadramaut. Hadramaut itu ibaratnya gue provinsi. Yaman, provinsinya Hadramaut. Kota Tarim, ya sangat gitu. Nah, ibu kotanya Sonah itu dekat dengan Aden, jauh dari Hadramaut, pakai jam-jam. Nah di situ, lalu ikut ke Hadramaut. Nah di situ lah sedih perkenalannya. Hai Allah Ta'ala, Masya Allahnya kayak apa sedih, akhlaknya kayak apa sedih, rendah hatinya kayak apa sedih. Sudah dari awal kisah sedih dakwah itu sudah kelihatan. Pada sedih itu Masya Allah benar. Sampai sedih meninggal seberataan yang orang Tarim, orang Khalqa, orang Daulan seberataan datang. Murid-murid sedih banyak, Masya Allah benar. Semoga baik dengan adanya kita menghadiri majelis maulid ini kita diberikan rahmat yang banyak oleh Allah. Insya Allah tadi didatangkan oleh Rasulullah oleh Habib Ali Habsyi. Semoga kita diberikan sehat walafiat, hajat-hajat kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah yang telah disampaikan oleh Syekh Fairuz Al-Habsyi tadi. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kembali kepada Syekh Fairuz Al-Habsyi. اللهم يا عظيم الصبور يقدم الاسماء كلمة عمل كثير الجهود واسع العطايا وخفي اللطف نجيب سمعي يا حلم لا يجوز صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وعلى الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت رب الحق ونحن عبدك كما أنت المتنزل الأعلى. اللهم يا يسر العسير وجبريل الكثير ويسر كل فرد ويمانك وجبر المؤمنين ويسر اللهم يا من لا يتجري
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah.